Kamu seorang agen rahasia yang lagi memacu mobil mewahmu di jalanan 4 lajur. Kamu menerobos semua aturan lalu lintas karena harus segera pulang sebelum semuanya terlambat. Mobilmu nyerobot lampu merah dan polisi segera mengejarmu. Kamu makin ngebut. Setelah sampai di depan rumah, kamu baru tahu kalau rumahmu kebakaran. Kamu segera masuk, tapi semuanya sudah terkepung api. Di depanmu ada 2 pintu, salah satunya menuju brankas berisi dokumen rahasia super penting. Sedangkan pintu satunya mengarah ke koper berisi uang tunai miliaran rupiah. Buruan, tentuin barang yang mau kamu selamatin. Waktumu super mepet. Ambil koper yang berisi uang aja ya. Brankas modern bisa tahan api kok. Dokumen rahasiamu pasti tetap utuh. Kamu segera keluar rumah, lalu menunggu sampai apinya padam. Di hadapanmu tiba-tiba ada mobil polisi yang berhenti. Awalnya mereka mau menangkap kamu karena kamu udah nyetir ugal-ugalan. Tapi kemudian malah nggak jadi. Kenapa gitu? Karena kamu seorang agen rahasia. Masih inget kan? Kamu sedang dalam perjalanan menuju kantor. Kantor ini berlokasi di markas rahasia di luar kota. Saat kamu menghadap bosmu, dia malah bilang mau mecat kamu karena kamu udah gagal menyelesaikan misi terakhirmu. Tapi karena hubungan kalian baik, dia membiarkanmu untuk milih cara pemberhentian secara resmi, baik karena keinginanmu sendiri, ngerusak citra perusahaan, atau alasan lain. Opsi mana yang akan kamu pilih agar tetap bisa menjadi bagian dari perusahaan ini sampai lama? Bilang aja kamu pengen diberhentikan setelah mencapai usia pensiun. Tapi saat lagi duduk santuy di sore harinya, kamu ngerasa kelelahan setelah bekerja sebagai agen rahasia. Jadi, kamu milih profesi yang lebih santai. Karena suka berkreasi dengan kayu, kamu segera nyari tahu di internet. Tapi di kotamu ternyata cuma ada 2 tempat pembuatan furnitur. Kamu datang ke tempat pertama untuk melakukan interview. Kualitas furnitur di situ sangat kurang dan bosnya juga kelihatan murung tuh. Hari berikutnya, kamu datang ke tempat kedua. Perabot di situ kelihatan indah dan bosnya juga ramah. Kamu perlu nentuin deh, kira-kira tempat pembuatan furnitur mana yang akan jadi tempat kerjamu. Pikirin baik-baik ya. Jelas perusahaan yang kedua dong. Perabotnya sangat estetik dan bosnya kelihatan ramah. Kamu ngiranya pertanyaan ngecoh ya? Emang harusnya gitu? Setelah pulang interview, kamu datang ke toko bunga untuk beli tanaman hias. Sambil cuci mata di pusat kota, kamu melihat 2 bangunan. Bangunan pertama kelihatan estetik dan modern, dindingnya dicat dengan pola bunga cantik, di pintu masuknya juga terpasang nama toko, berhiaskan lampu neon. Tapi kok nggak ada jendelanya ya? Bangunan yang ini kelihatan udah tua, cat pintunya banyak yang terkelupas, dan beberapa jendelanya udah pecah. Kamu mau beli bunga di toko yang mana nih? Sebaiknya pilih bangunan tua aja, cahaya matahari akan menerobos masuk melalui jendela agar tanaman bisa terus tumbuh. Setelah masuk, kamu langsung melihat 3 pintu. Pintu pertama bergambar manusia serigala. Pintu kedua bergambar vampir, sementara pintu ketiga bergambar pria yang memegang gergaji mesin. Pintu mana yang kamu pilih? Cuma 1 pintu yang beneran berbahaya. Manusia serigala nggak mungkin muncul karena saat itu belum ada bulan purnama. Vampir takut dengan sinar matahari dan semua jendela bangunan terbuka lebar. Kedua ruangan ini aman dimasuki. Setelah membeli tanaman hias, kamu segera pergi menuju alun-alun kota. Di situ ada 7 orang, mereka terlihat sangat familiar dengan tempat ini. Tapi di antara mereka ada yang mencurigakan. Bantu cari semuanya dong.
Orang ini lagi baca koran, tapi posisinya kebalik. Berarti dia lagi diam-diam memata-mataimu tuh. Cewek ini megang walkie-talkie dengan antena di belakangnya. Dan ibu-ibu berkacamata hitam ini emang kelihatan cuma ngasih makan merpati. Tapi kacamatanya memancarkan lampu merah. Di alat ini pasti terpasang kamera tersembunyi. Kamu langsung menjatuhkan tanaman hias di tanganmu dan lari menjauh lalu ngumpet di jalan kecil. Di tembok terpasang poster dengan gambar beberapa cewek. Dia bernama Erika dan tinggal di Amerika. Kalau ini Tina, asalnya dari Argentina. Terus Olivia tinggal di mana nih? Yang bener, dia tinggal di Bolivia. Kamu naik bus menuju ke rumah rahasiamu. Orang lain gak ada yang tahu soal rumah ini. Setelah sampai di halte, kamu segera turun dan menaiki bukit. Di seberang sungai, terdapat 3 jembatan. 3 orang udah berdiri di seberang sungai. Salah satu dari mereka mau menangkapmu. Memangnya siapa? Cowok ini, tadi kan udah ada dia. Itu loh cowok yang baca koran terbalik. Setelah menyeberangi sungai, kamu sampai di rumah. Bangunannya cukup besar dan berbentuk bulat. Di dalamnya juga ada banyak ruangan bulat. Saat memasuki ruang tamu, matamu langsung tertuju pada cermin pecah. ART, tukang kebun dan kokimu seharusnya berada di rumahmu hari ini. Kokimu bilang seharian ini dia belum masuk rumah sama sekali. Tukang kebun lagi motong bunga di kebun dan petugas kebersihan bilang kalau dia nyapu setiap sudut ruangan di lantai atas tapi nggak mecahin cermin. Siapa yang bisa kamu percaya? ART bilang dia nyapu setiap sudut ruangan. Tapi kan rumahnya bulat. Sudutnya udah pasti nggak ada kan? Tapi mana mungkin dia nggak tahu. Itu kan cuma kata kiasan. Dia memang baru nyapu. Tapi apa kamu lihat panci yang di atas kompor ini? Uapnya kelihatan keluar tuh. Artinya si Koki pasti udah masuk rumah saat itu. Dia udah bohong. Jadi dialah yang udah mecahin cermin itu. Tapi akhirnya, kamu memaafkan si Koki dan lanjut memasuki ruangan lain. Saat masuk ke dapur, kamu bergumam, "Dapurku bagus juga." Lalu kamu menuju ruang bawah tanah sambil bilang, "Bagus juga ruangannya." Setelah itu, kamu menuju ruang tengah yang bagus dan masuk ke kamar mandi yang juga bagus. Tapi saat akhirnya kamu memasuki ruangan ini, kamu malah bilang, bikin ngantuk aja." Emang kamu lagi berada di ruang apa sih? Di kamar tidurmu, kamu keluar rumah dan naik mobil barumu. Di jalanan sepi, kamu mengendarai mobilmu dengan kecepatan rendah. Dan ternyata mobilmu nggak punya pedal rem, tapi tebing sudah menghadangmu di depan. Kamu sih pengen banget melompat keluar dari mobil, tapi nanti mobilmu langsung jadi rongsok. Dan untungnya, kamu masih punya waktu untuk mikir. Gimana agar mobilmu bisa melambat? Mobil itu masih aja bergerak maju karena kakimu masih nginjek pedal gas. Lepas aja dong, mobilmu nanti juga akan melambat. Kemudian, stop! Kamu keluar mobil dengan perut kosong, kamu langsung datang ke restoran yang nyediain menu buffet. Di atas meja sudah tersaji stroberi, raspberry, pisang, dan apel. Di antara buah ini ada yang udah nggak seger. Yang mana ya? Nampan buah lain udah kosong, tapi yang ini masih ada banyak stroberinya. Para tamu nggak mengambilnya, jadi kemungkinan stroberinya udah nggak seger. Setelah makan, kamu ngelanjutin jalan-jalan ke pantai. Di belakangmu ada 2 orang asing dan kamu tahu kalau mereka mengikutimu. Jadi kamu segera mempercepat langkahmu. Akhirnya kamu berhasil ngumpet di balik kapal tua besar, tapi mereka masih juga bisa nemu. Kok bisa? Jejak kakimu kelihatan di pasir.
Kamu memutuskan untuk bersembunyi di bangunan tua besar. Kamu mengenakan sepasang kacamata dengan pandangan termal dan berjalan menyusuri reruntuhan ini. Tiba-tiba kamu mendengar suara aneh. Kamu menyalakan senter dan menerangi aula kecil. 3 zombie sedang menuju ke arahmu. Kamu mau melarikan diri, tapi kemudian kamu tersadar bahwa mereka bukan zombie sungguhan. Gimana kamu bisa tahu? Kamu punya penglihatan termal. Para zombie ini juga terlihat hangat. Artinya mereka manusia biasa. Zombie kan gak bisa menghasilkan panas. Setelah di luar bangunan, kamu melihat 3 jalan di hadapanmu. Jalan pertama menuju ke rawa, jalan kedua berlapis batu bara panas, sedangkan jalan ketiga dipenuhi kalajengking berbisa. Jalan mana yang akan kamu pilih? Kamu pakai sepatu tebal, lari aja di atas batu bara. Setelah mengalami serangkaian kejadian aneh hari ini, kamu kembali ke rumah dan langsung tidur. Saatnya ngitung jumlah jawaban yang benar. Kira-kira kamu bisa jadi agen rahasia yang hebat nggak ya? 0-4 poin, latih tubuh dan pikiranmu kalau kamu mau jadi agen yang hebat. 5-8 poin, jangan buru-buru minta misi rahasia. Kamu belum menyelesaikan latihan agen rahasiamu. Belajar dengan tekun ya, biar kamu bisa jadi agen kelas dunia. 9-12 poin, kamu belum bisa nyelamatin dunia, tapi bisa ngebantu orang-orang di sekitarmu. Dengan sedikit usaha, kamu akan tahu caranya mecahin misi rahasia dalam skala global. 13-15 poin. Kamu adalah agen yang sangat hebat, tapi kamu udah terbiasa dengan hal seperti ini. Kamu selalu bisa nangkep misi berbahaya meski tampaknya mustahil bagi orang lain.